Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. 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 Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Video ini bersifat edukasi, khususnya bagi kita semua yang tinggal di Nusantara yang berdasarkan Pancasila ini, yaitu dalam rangka menyikapi ajaran yang berupa fitnahan dan tuduhan yang dilontarkan oleh seorang dosen dan doktor yang menyatakan bahwa kok dalam Hindu Bali ada banyak Tuhan ya. Nah, silakan dengarkan baik-baik dan cermati video ini sampai selesai ya. Selamat menyimak. Hindu Bali adalah monoteis. Trimurti sesungguhnya bukanlah bermakna tiga dewa atau gods. Tapi Trimurti adalah sebutan bagi kekuatan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Perhatikan baik-baik ya sahabat-sahabatku. Adapun Trimurti ini sama sekali bukan bermakna ada tiga dev atau tiga Tuhan atau tiga dewa atau tiga gods. Bukan. Tetapi makna dari Trimurti, Tri artinya tiga, Murti artinya kekuatan. Nah, jadi Trimurti ini menunjuk kepada tiga kekuatan. Kekuatannya siapa? Kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa inilah sebutan bagi Tuhan yang maha tinggi atau sesembahan tertinggi yang dipahami oleh sobat-sobat saudara-saudari kita umat Hindu Dharma. Trimurti yang bermakna tiga kekuatan, ya, Tri tiga, Murti kekuatan. Inilah yang disebut sebagai Brahma, Wisnu atau Shiva atau Siwa. Ya. Dan ini adalah sebutan bagi Sang Hyang Widiwasa. Satu Tuhan atau satu God atau satu dewa. Satu sesembahan yang dipercaya oleh saudara-saudari kita umat Hindu Dharma. Sang Hyang Widiwasa. Ketika Sang Hyang Widiwasa ini mencipta, maka disebut sebagai Brahma. Ketika Sang Hyang Widiwasa memelihara, maka disebutnya Wisnu. Ketika Sang Hyang Widiwasa melebur atau mengembalikan, maka disebutnya sebagai Siwa. Ya, harap dipahami sobat-sobat semua. Jadi Trimurti bukan sama dengan Sang Hyang Widiwasa. Bukan. Tapi Trimurti adalah tiga kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa ini. Jadi Tuhan atau God atau sesembahannya adalah Sang Hyang Widiwasa ini. Nah, Trimurti adalah kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa. Sekali lagi saya ulangi. Ketika Sang Hyang Widiwasa mencipta, maka dia disebut sebagai Brahma. Ketika Sang Hyang Widiwasa memelihara ciptaan-ciptaannya, ya, maka disebut sebagai Wisnu. Ketika Sang Hyang Widiwasa melebur atau mengembalikan ciptaan-ciptaannya, maka disebut sebagai Siwa. Inilah Trimurti. Tiga kekuatan. Three powers of God. Ya, tiga kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa. Jadi artinya jelas sahabat-sahabatku. Ini tidak politeis. Mencipta, memelihara, melebur ini bukan politeis. Tapi ini pekerjaan atau karya-karya dari Sang Hyang Widiwasa. Teisnya tetap satu. Mono.
satu teis atau monoteis yang dikenal sebagai Sang Hyang Widiwasa. Nah, teis yang satu ini ketika berkarya, mencipta, memelihara, melebur, maka diistilahkan dengan tiga kekuatan, yaitulah Trimurti ini, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi jelas ya, Sang Hyang Widiwasa adalah monoteis, bukan politeis. Yang Widiwasa ini monoteis, bukan politeis. Ada banyak dalam kitab-kitab suci, dalam Hindu Bali ya. Saya pribadi yang pernah saya baca sendiri ya, misalkan ada di Rig Veda ya. Kemudian ada juga di Yajurveda atau Yajurveda. Kemudian ada juga di Upanishad ya. Upanishad ya. Dan beberapa tulisan-tulisan yang lain jelas dikatakan bahwa Sang Hyang Widiwasa itu Eka. Kalau bahasa Indonesianya Esa. Ya, satu. Jadi ada banyak kitab-kitab yang lain juga mengatakan. Juga kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Trisandya di Bali ya, ada Trisandya itu. Di bait keduanya juga jelas dikatakan bahwa sesembahan atau Tuhannya itu ada satu. Bukan tri, bukan 5, bukan sapta, bukan 7, bukan dasa, bukan 10, dan bukan lainnya. Tapi Eka atau satu. Nah, lalu bisa kita bandingkan sobat-sobatku, ketika Sang Hyang Widiwasa mencipta disebut sebagai Brahma. Ketika Sang Hyang Widiwasa berkarya memelihara makhluk ciptaannya disebut Wisnu, dan ketika melebur atau mengembalikannya disebut sebagai Siwa. Nah, dengan segala hormat pada kesempatan ini izinkan saya kalau kita boleh melakukan perbandingan agama ya. Di Nusantara ini kan ada banyak agama. Jadi kita sebagai warga negara berpancasila, kita sangat bijak jika kita mau membandingkan agama. Bukan mempertentangkan, tapi membandingkan ya. Jadi sekali lagi dengan segala hormat, izinkan saya mencoba membandingkan. Bahwa Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan tertinggi yang dipahami oleh sobat-sobat saudara-saudari kita agama Hindu Dharma ini, sebenarnya, kalau kita mau bandingkan dengan dalam agama saudara-saudari kita umat muslim ya, Islam, Sang Maha Penciptanya disebutnya apa? Allah. Nah, tetapi Allah ini juga memiliki 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah nama-nama agung Allah. Sebutan-sebutan Allah. Misalkan ada disebutkan. Ketika Allah Sang Maha Pencipta ini melakukan tindakan mencipta, maka kita panggil dia sebagai apa? Al-Khaliq. Sang Maha Khalik ya. Al-Khaliq atau Sang Maha Pencipta. Nah, ini Sang Maha Pencipta ini kalau di dalam budaya tradisi teman-teman kita Hindu Dharma, ini setara dengan Brahma. Karena makna dari Brahma adalah pencipta. Atau kekuatan dari Sang Hyang Widiwasa ketika mencipta. Begitupun dengan istilah Al-Khaliq dalam bahasa Arab. Ini adalah sebutan bagi Allah ketika menjadi pencipta. Nah, ada lagi ketika Allah ini menyayangi ciptaannya. Kita sebutnya apa? Ar-Rahim. Sang Maha Penyayang. Ya. Kemudian ketika Allah ini mengasihi atau mencintai ciptaannya, kita sebutnya apa? Ar-Rahman. Kemudian ketika kita menjadikan Allah sebagai raja bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi raja kita bukan suami, anak, istri, pekerjaan, hobi, cita-cita, karir, nama baik, popularitas, bukan. Tapi siapa? Allah hanya satu-satunya raja dalam hidup kita. Maka jika kita melakukan hal ini, kita menjadikan Allah sebagai raja bagi hidup kita, kita bisa menyebutnya sebagai apa? Al-Malik. Sang Maha Raja. Atau yang Maha Merajai. Dan banyak lagi, ini baru 4 ya. Ada 99 sebutan-sebutan bagi Allah ini. Ada As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz ya. Maha Perkasa itu artinya Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Dan banyak lagi. Ada 99 sebutan. Nah, jika kita mengatakan bahwa 99 sebutan bagi Allah ini bukan berarti politeis, maka demikian juga dengan saudara-saudari kita Hindu.
ketika menyebut Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta atau Brahma, pemelihara atau Wisnu, pelebur atau Siwa, ini bukan berarti politeis. Sama. Allah meskipun memiliki 99 nama, sebutan-sebutan yang agung, ini bukan politeis. Allahnya tetap satu. Begitupun dengan saudara-saudari kita, Hindu Dharma. Meskipun bisa disebut dengan 3 jabatan atau 3 kekuatan, tapi tetap satu, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Nah, kalau Allah bukan cuma 3, disebut 99 sebutan. Tapi kita tahu dia juga monoteis, bukan politeis. Jadi cukup jelas ya sobat-sobatku. Jadi Sang Hyang Widiwasa yang diyakini oleh saudara-saudari kita penganut Hindu Dharma itu sama sekali bukan politeis, tetapi monoteis. Ya, jadi ini harus very clear dipahami. Jangan lagi ada gosip, jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada tuduhan, terutama di Nusantara ini. Di Nusantara yang berpancasila ini. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita semua yang tinggal di Indonesia, kita harus sepakat. Agama apapun, kita menyembah kepada satu pencipta yang sama. Dan kita semua adalah saudara. Itu yang pertama, sobat-sobatku. Nah, itu tadi yang penting pertama dipahami ya teman-teman ya. Jadi Hindu Dharma bukan politeis, tapi monoteis. Nah, sekarang sebagai tambahan teman-temanku. Hindu sebenarnya bukan sebuah organisasi yang bersifat keagamaan. Bukan. Atau bukan juga agama yang bersifat keorganisasian. Bukan. Maka disebutnya Hindu Dharma. Karena Hindu sesungguhnya adalah agama Dharma. Dharmanya adalah sebuah sikap hidup. Ya. Sebuah pengabdian hidup. Seorang manusia yang mengabdikan hidupnya. Itu disebut sebagai Dharma. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan teman-temanku, sobat-sobatku. Hindu Dharma sesungguhnya bukan sebuah agama yang berbentuk organisasi. Tetapi sebuah bentuk Dharma. Atau pengabdian atau sikap hidup. Sehingga dalam sebuah pemahaman yang sempurna, bisa dibilang sesungguhnya seluruh manusia adalah Hindu Dharma. Lah ya. Tolong dipahami hati-hati ya, jangan gagal paham nanti dibilang saya menista agama lagi. Ya. Hindu Dharma sesungguhnya adalah sebuah sikap Dharma. Hindu sendiri maknanya adalah kehidupan. Kehidupan manusia yang berdharma. Maka disebutnya Hindu Dharma. Nah, sehingga dalam hal ini sesungguhnya bisa disebut seluruh manusia di muka bumi ini sejatinya ya. Jadi pada tataran hakikat, ini bukan tataran konsep ya, tapi pada tataran hakikat semua manusia adalah Hindu Dharma. Karena semua manusia hidup dan berdharma, mengabdi kepada sesuatu. Nah, maka makna Hindu sebagai dharma dalam hal ini, sekali lagi dengan segala hormat, kalau boleh saya membandingkan, di dalam saudara-saudari kita yang beragama Islam, Islam sendiri makna sejatinya juga bukan organisasi agama, bukan. Ketika Islam dipahami sebagai bukan organisasi agama, tetapi sebagai sebuah kesadaran spiritual, sebuah sikap hidup yang aslima, yang tunduk patuh, maka bisa dikatakan pohon-pohon itu Islam di hadapan Sang Pencipta. Semua binatang juga Islam di hadapan Sang Pencipta. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, tanaman-tanaman, bunga-bunga di padang. Dan manusia yang taat kepada Allah juga aslima, Islam kepada Allah. Nah, ketika Islam dipahami dalam makna ini, maka sejatinya ruh atau spiritnya tidak beda dengan Hindu sebagai Dharma. Hindu sebagai Hindu Dharma. Ini setara dengan Islam dalam makna hakikat. Ya. Ini bukan mencampur adukan agama, tapi ini memahami makna secara hakikat. Secara asali. Nah, karena Hindu maknanya adalah sikap hidup, sikap berdharma atau mengabdinya manusia. Maka Hindu Dharma mengajarkan pengetahuan tentang kehidupan. Tentang kehidupan dan tentang pengabdian atau tentang dharma manusia. Nah, sehingga orang-orang Hindu atau pelaku-pelaku Hindu Dharma ini akan senantiasa diajarkan untuk menghormati dan sangat menghargai segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Menghormati dan menghargai ya, bukan menyembah, bukan beribadah, tapi menghormati.
menyembah dalam makna menghormati, ya. Seperti kalau di Jawa itu kan ada raja boleh disembah dalam makna dihormati, bukan diibadahi, ya. Kemudian orang tua kalau di Jawa juga disujuti, disembah, dihormati, sangat dihormati, tapi bukan diibadahi, bukan. Nah, begitupun saudara-saudari kita penganut Hindu Dharma atau pelaku, tepatnya pelaku Hindu Dharma. Ketika mereka sangat menghormati dan menghargai alam semesta, maka pohon sangat dihargai. Air baik di sungai, di laut, hujan, semua sangat dihargai. Tumbuh-tumbuhan sangat dihormati. Batu, kayu, semua sangat dihormati. Logam-logam sangat dihormati. Maka di Bali itu ada upacara-upacara menghormati logam, menghormati kayu, menghormati, ada Saraswati itu menghormati ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya. Mengapa? Karena kesadaran spiritualnya sudah mencapai titik menghormati segala sesuatu. Sehingga dilakukan ritual-ritual atau simbol-simbolik untuk menghormati hal-hal itu. Tapi bukan menyembah dalam makna beribadah, bukan. Jadi ketika teman-teman saudara-saudari kita penganut Hindu Bali menghormati kayu, menghormati kesenian, menghormati alam semesta, menghormati air, menghormati logam, itu bukan dalam menyembah atau beribadah kepada batu, kepada logam, bukan. Tapi karena kesadaran spiritualnya sangat sadar bahwa kita setiap hari manusia tidak bisa hidup tanpa kayu, tanpa angin, tanpa air, tanpa oksigen yang setiap hari diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, tanpa batu, tanpa hujan, tidak bisa. Nah, sehingga hal ini membuat saudara-saudari kita pelaku Hindu Dharma ini sangat menghormati semua itu. Artinya sobat-sobatku, penghormatannya bisa kepada banyak hal. Tapi peribadahan, penyembahan dalam makna beribadah hanya kepada Om Narayana, Sang Hyang Widiwasa, yang satu itu tadi. Yang ketika berkarya disebut sebagai mencipta Brahma, memelihara Wisnu, melebur atau mengembalikan Shiva. Tapi tetap beribadah kepada Sang Hyang Widiwasa, sembari menghormati segala sesuatu hasil ciptaan dari Sang Hyang Widiwasa. Jadi segala ciptaan Sang Hyang Widiwasa atau segala ciptaan Tuhan itu dihormati dengan cara dan budaya dan tradisi yang sangat penuh dengan seni, ya, penuh dengan keindahan. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudari kita penganut Hindu Dharma. Nah, tentang penghormatan ini sobat-sobatku, sebagai penganut ajaran Yesus Kristus, ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa Yesus juga ada beberapa ayat di Alkitab dikatakan Yesus disembah. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu proskuneo, yang bermakna dihormati. Dan yang diproskuneo atau bisa disembah atau dihormati, ya, jadi disembah dalam makna dihormati, itu juga di dalam Alkitab dikatakan Raja Daud, Raja Saul, ya. Kemudian juga malaikat boleh dihormati. Yesus juga dihormati. Jadi kalau soal dihormati itu ada banyak hal. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita sangat hormat kepada presiden, tapi kita juga hormat kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, pada adik kita, kakak kita, orang tua kita. Dan kita boleh melakukan penghormatan atau proskuneo kepada semua itu. Tetapi tidak menyembah dalam makna beribadah. Tidak, ya. Beribadah hanya kepada, kalau di Kristen disebut sebagai Allah Bapa, ya. Allahnya Yesus Kristus. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya pemahaman Kristen tidak jauh berbeda dengan saudara-saudari kita Hindu Dharma. Oke teman-teman, sekarang hal yang terakhir pada kesempatan ini, ya, yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan adalah sebetulnya ada titik temu juga ajaran saudara-saudari kita para pelaku Hindu Bali atau Hindu Dharma ini, ya, dengan Kristen atau ajaran Alkitab terkait dengan bicara tentang monoteis atau God atau dewa atau sesembahan yang satu itu. Ya, sesembahan yang satu di Bali dikenal sebagai Sang Hyang Widiwasa. Di Alkitab dikenal sebagai Allah Bapa kalau Yesus. Kalau di Perjanjian Lama disebut namanya Yahweh. Nah, tetapi ada juga istilah yang perlu penting dipahami. Kalau di Bali, teman-teman saudara-saudari kita pelaku Hindu Dharma juga meyakini adanya makhluk-makhluk yang bisa disebut juga sebagai divine atau makhluk-makhluk ilahi. Ini juga disebut sebagai dewa.
Tetapi sang pencipta yang tertinggi tetap satu, bukan banyak dewa. Nah, hal ini, fenomena ini mirip sekali atau bisa dibilang sama. Kalau saya berani katakan ini sama persis dengan istilah yang ada di dalam kekristenan atau Alkitab khususnya ya. Di Alkitab ada istilah Elohim. Elohim ini padanan bahasa Inggrisnya God. Bahasa Indonesia harusnya yang cocok memang sama dengan dewa atau sesembahan ya. Kalau bahasa Yunaninya Theos. Nah, di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, ya, 1 Korintus 8 ayat 5, dikatakan, memang ada banyak Allah, ada banyak Theos atau banyak God dan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Jadi Tuhan atau juga yang disebut sebagai Theos atau God atau Elohim, menurut Alkitab, itu ada banyak pihak yang bisa disebut. Ini tercatat di 1 Korintus 8 ayat 5. Tetapi, ketika kita bicara tentang satu-satunya God yang benar, ingat ya kata-kata Yesus ya. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Siapa? Satu-satunya God yang benar? Bapa. Berarti ada God yang lain? Iya. Maka di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, Yahweh adalah God dari segala God, atau Elohim dari segala Elohim. Jadi Elohim di Alkitab itu ada banyak pihak yang bisa disebut Elohim. Karena Elohim di Alkitab itu maknanya adalah jabatan. Ya. Nah, begitupun di teman-teman saudara-saudari kita penganut Hindu Bali. Maka ada banyak yang bisa disebut sebagai dewa. Tetapi bukan berarti ada politeis ketika mereka beribadah berarti kepada banyak dewa, bukan. Bisa dipahami ya. Jadi satu-satunya dewa yang tertinggi adalah Sang Hyang Widiwasa. Kalau di dalam kekristenan, satu-satunya ilah atau God atau Theos atau Allah tertinggi adalah Yahweh. Allah Sang Maha Pencipta itu hanya Yahweh. Tapi juga banyak pihak lain yang bisa disebut sebagai Elohim atau Theos atau God. Ya. Intinya begini teman-teman, sobat-sobatku. Sebenarnya di beberapa video terdahulu saya sering sudah membahas. Cuman ini saya ulangi lagi singkat ya. Satu-satunya ilah yang benar atau satu-satunya God yang benar, satu-satunya God yang sejati, Ulangan 10 ayat 17 ya. Dikatakan Yahweh adalah God dari segala God. Di Yeremia juga. Ini ayatnya bisa dilihat juga. Yeremia 10 ayat 10. Yahweh adalah ilah yang sejati. Tetapi istilah Elohim atau Theos atau God ini selain bisa menunjuk kepada Yahweh di dalam Alkitab, ya jadi ini konteksnya kita bicara Alkitab. Kata God atau Theos atau Elohim juga bisa menunjuk kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa aja? Malaikat-malaikat ya. Maka di Mazmur 82 itu dikatakan para Elohim. Jadi malaikat-malaikat disebut sebagai para Allah atau para ilah, para Elohim. Selain malaikat apalagi? Hakim-hakim di Perjanjian Lama juga disapa sebagai Elohim atau God ya. Terus arwahnya Samuel itu juga disebut sebagai God. Dan banyak lagi. Ya. Bahkan setan atau iblis juga disebut sebagai God. Ini tertulis di mana? Di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Iblis adalah Theosnya zaman ini. Dikatakan di situ ya. Jadi iblis juga disebut sebagai Theos atau God. Nah, jadi dalam hal ini, dalam memahami makna kata Elohim atau Theos atau God, yang senada dengan saudara-saudari kita penganut Hindu Bali disebutnya sebagai Dev atau Dewa atau Divine ya. Dalam hal ini sangat mirip atau bisa dibilang sama. Jadi pihak-pihak yang bisa disebut sebagai dewa atau Elohim atau Theos atau God itu ada banyak. Tetapi ketika berbicara tentang Sang Maha Pencipta, tetap satu, monoteis. Ini juga monoteis, Hindu Bali juga monoteis, jadi bukan politeis. Sebagai ilustrasi saya berikan contoh. Kalau kita bicara tentang konteks presiden yang ada di Indonesia, presiden yang ada di Indonesia ada berapa? Banyak. Presidennya Bank BCA, Bank Mandiri, perusahaan ini, PT ini, Presiden Pertamina, Presiden banyak. Tapi kalau kita bicara tentang Presiden pemimpin Republik Indonesia, hanya satu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Allah yang sejati, Theos yang sejati, hanya mono. Tapi kalau kita bicara pihak-pihak lain yang juga bisa disebut sebagai dewa atau sebagai Theos, ada banyak pihak. Bahkan setan pun dalam Alkitab disebut sebagai Theos. Ya, baik ini saja sobat-sobat pada kesempatan kali ini. Jadi kiranya dengan video ini
Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan saya. Ini bukan dari saya ya. Semua pengetahuan ini sama sekali bukan dari diri saya. Tapi saya diberikan oleh Sang Yang Widiwasa, kalau istilahnya teman-teman Hindu. Saya diberi oleh Allah, kuasa Allah, roh suci Allah yang memberitahu saya. Kalau dalam bahasanya teman-teman Muslim. Kalau dalam bahasa Alkitab atau Bible, saya diberitahu oleh Roh Kudus. Ya, sehingga saya bisa mengetahui semua ini. Jadi sama sekali bukan dari saya hanya mewartakan, menyampaikan, mengabarkan pengetahuan yang bersumber dari Sang Maha Pencipta. Demikian kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih buat semua yang mau memperhatikan video ini. Salam dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Untuk teman-teman yang beragama Hindu Dharma atau Hindu Bali, Om Santi 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 Om. Bagi sobat-sobat Muslim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat-sobat yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam persahabatan. Haleluya.